Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Pagi ya, pastinya luar biasa, betul gak? Setuju dong, pagi-pagi datang ke sini ya untuk mendapatkan edukasi kesehatan. Penting banget ya, apalagi kalau kita masih aktif ya, meskipun tambah usia tapi usia bukan penghalang. Setuju? Setuju. Meskipun usia bertambah tapi tetap aktif ya. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang sesuatu gejala yang mungkin Bapak Ibu sekalian sering rasakan. Nah, saya mau nanya nih ini ada Ibu kayaknya perwakilan dari Puskesmas Menteng Bu ya. Nah, saya mau nanya Bu, kalau Ibu pernah gak sih ketika sedang bekerja ya, katakanlah bekerja di rumah, lagi masak atau lagi nyapu, kemudian di Puskesmas lagi nulis-nulis, tahu-tahu kesemutan tangannya. Pernah gak Bu? Pernah. Nah itu gimana rasanya Bu? Kebas-kebas, pegal-pegal, terus sama kaki agak kesemutan. Ternyata dicek ada penyempitan di pinggang. Jadi rasanya kebas, nyeri, kesemutan, dan pastinya kesel gak Bu? Kesel ya, mengganggu aktivitas ya, betul. Nah tentunya kita gak pengen dong ya mengalami gejala tadi. Nah oleh karena itu kita akan bahas nih, kita akan ulas ya, apa itu gejala kebas, kesemutan yang mengganggu aktivitas ya. Jangan sampai nanti ibu-ibu ketika lagi bekerja nih atau lagi di rumah deh, lagi ngepel, lagi nyuci, lagi ngulek, tangannya kesemutan ya, gak enak kan. Nah kita akan bahas nih. Nah pagi ini kita akan hadirkan 3 narasumber yang tentunya sangat berkompeten untuk membahas tentang apa itu neuropati, bagaimana pencegahannya dan penanganannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup bebas tanpa kebas dan kesemutan. Setuju? Setuju. Nah, saya minta tepuk tangannya yang meriah. Oke. Ya, langsung saja kita panggilkan. Yang pertama adalah Dr. Manfaluti Hakim, dokter spesialis saraf konsultan. Kepada Dr. Luti, silakan. Yang kedua, Dr. Ade Tobing, spesialis dokter olahraga. Kepada Dr. Ade, saya persilakan. Ya. Oke. Silakan Dok. Ya. Ya. Dan berikutnya adalah Bapak Ariandi Speditaro, perwakilan dari PNG Health. Ya. Silakan Dok. Oke. Saya rasa saya dari Berdiri Dok ya. bawah kali Iya, ya. sudah ada tempatnya Dok, lebih santai Dok. Nah, mungkin Bapak Ibu yang masih di belakang, ayo dong kita ke depan duduk ya. Ini penting loh ya, membahas tentang penyakit neuropati ya, yang mengganggu aktivitas tentunya akan bisa membuat kita kesel. Kok kenapa ya, kesemutan, tangannya kebas dan sebagainya. Nah, tepuk tangan dong untuk para narasumber kita pagi hari ini, luar biasa ya. Oke, ya silakan para narasumber untuk menempati tempatnya Dok. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, saya akan bacakan yang pertama, Dr. Manfaluti Hakim. Beliau merupakan dokter saraf konsultan dan merupakan staf pengajar di FKUI. Dan beliau sangat banyak memberikan edukasi dan tentunya sangat banyak prestasi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Dan beliau merupakan anggota ID dan juga anggota Perdosi. Yang berikutnya adalah Dr. Ade Tobing, dokter spesialis kedokteran olahraga. Beliau juga merupakan staf pengajar di FKUI dan beliau sangat banyak menciptakan berbagai edukasi ya, dan satu hal lagi beliau merupakan pemrakarsa gerakan Neuromove. Luar biasa ya, ini merupakan gerakan untuk membantu mencegah dan mengatasi neuropati. Oke, langsung saja ya, kita akan bahas tentang topik kita pagi ini. Yang pertama saya mau menyapa Dr. Luti. Pagi Dok, apa kabar? Silakan Dok, dipakai mic-nya. Selamat pagi. Pagi Dok. Dan selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ayo dong disapa Dr. Lutinya. Pagi Dok. Ya. Insya Allah semuanya sehat ya. Harus sehat.
Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu yang di belakang lagi foto, ayo dong, dok, Bu, duduk kita mendengarkan edukasi tentang neuropati. Nah, Dr. Luti, ini barusan saya udah nanya ke ibu-ibu ya tentang ketika lagi bekerja ya di rumah atau di kantor, lagi di rumah nih dok, lagi ngulek, lagi masak, atau lagi di kantor, lagi ngetik-ngetik, tiba-tiba tangannya kesemutan, kebas, dan itu bikin kesel dok. Nah, tentunya ini kan berkaitan dengan saraf dok. Nah, kalau mata, otot, kita bisa pegang dok ya. Tapi kalau saraf, ini kita nggak bisa lihat dok, bentuknya seperti apa. Nah, ini ibu-ibu pengen tahu dok, sebetulnya bagaimana sistem saraf bekerja dan apa dok gunanya. Bagaimana sistem saraf bekerja dan bagaimana gunanya dok. Ya, terima kasih Dr. Haikal. Jadi, sistem saraf itu bekerja dari otak ke seluruh tubuh dan juga dari seluruh tubuh ke otak. Yang dari otak menuju ke seluruh tubuh itu adalah untuk motorik. Jadi kita bergerak semuanya itu adalah perintah dari otak kemudian disampaikan oleh sistem saraf tepi untuk memerintahkan otot kita bergerak. Ya. Nah, ini nanti ada slide-nya ya. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian, pada gambar ini kita lihat sistem saraf manusia. Semua saraf kita berpusat di otak. Kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita. Dari kepala sampai ke ujung kaki. Semua pergerakan kita ini diatur oleh otak dan dihantarkan oleh yang namanya sel saraf atau kita sebut sebagai sel neuron. Pada slide saya kita ibu-ibu bisa lihat ada di sebelah kiri ya. Nah, sel neuron ini yang kita sebut juga sebagai sistem saraf tepi ini berfungsi sebagai penghantar pesan. Penghantar pesan dari otak ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh menuju ke otak. Nah, slide berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana sistem saraf bekerja. Jadi sistem saraf menyampaikan pesan ya melalui seluruh tubuh menuju ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh dengan cara mengalirkan impuls tersebut. Nah, supaya dia berjalan dengan baik, maka diperlukan jalan yang normal, yang licin. Kecepatan hantar saraf itu untuk kita menggerakkan motorik itu sekitar 50 sampai 60 meter per detik. Jadi kita baru ngedip, dia sudah jauh dari kita. Cepat sekali dok ya. Iya, cepat sekali. Iya. Sistem sensorik juga demikian. Akan menghantarkan dari kulit kita, dari otot kita untuk menuju ke otak. Dengan kecepatan antara 40 sampai 50 meter per detik. Saya rasa nggak ada ya mobil atau kendaraan yang bisa kecepatannya seperti itu, nggak ada. Jadi Tuhan Maha Besar ya membuat seperti itu. Iya. Next slide. Luar biasa dok. Ya. Ya, nah Oke. dok, tadi ini saya nanya dok ya bahwa Ya. banyak ibu-ibu yang mengalami gejala yang katanya neuropati. Nah, Neuropati. sebetulnya apa dok neuropati ini dan apa sih dok gejalanya dok? Ya. Neuropati itu adalah suatu gangguan pada sistem saraf tepi. Akibat terjadi gangguan fungsi ataupun kerusakan pada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu ada sistem motorik, sensorik, ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dan juga ada sistem saraf otonom. Saraf otonom itu dia berjalan otomatis, tidak bisa kita perintahkan, ya. Contohnya denyut jantung kita. Ada ibu-ibu yang bisa mengatur denyut jantung? Bisa nggak bu? Bisa nggak Bu?
Kalau bisa saya kasih hadiah. Tuh, hadiah loh. Ya. Terus juga kelenjar keringat, ya, kelenjar minyak, terus rasa ingin buang air kecil, buang air besar, itu adalah otonom. Kita pencernaan itu adalah otonom. Jadi tidak bisa kita perintahkan. Nah, neuropati bisa mengenai sistem motorik, menggerakkan. Jadi kalau ternyata ada gangguan, maka apa yang terjadi ibu-ibu? Apa ibu-ibu? Ujung-ujungnya terjadi Kebas. kelemahan. Kalau sensorik untuk merasakan, kalau ada gangguan akhirnya terjadi kesemutan. Kesemutan dong. Ya. Kesemutan atau kebas, ya, itu merupakan gejala awal dari neuropati. Jadi, begitu kita merasakan kesemutan atau kebas yang terus-menerus, maka waspadalah. Jangan didiamkan. Karena makin lama itu akan semakin berat. Demikian Dr. Haikal. Betul. Nah, Dok, kan ini Ya. juga ada ibu-ibu yang dari Persadia, Dok, ya. Kelompok diabetesi. Nah, sebetulnya, Dok, siapa sajakah yang berisiko mengalami neuropati dan kenapa nih yang menyandang atau mengidap diabetes lebih mudah terkena neuropati, Dok? Iya, terima kasih Dr. Haikal. Yuk next slide. Ya. Nah, pertama, penyebab neuropati. Penyebab neuropati dari mulai penyakit-penyakit dan yang paling banyak adalah penyakit diabetes atau kencing manis. Saya nggak tahu apakah kita ada pernah merasakan kencing kita, oh kok manis ya, wah berarti ini saya diabetes. Ya. Nah, dari mulai penyakit-penyakit dan juga aktivitas kita sehari-hari, ya, seperti melakukan bekerja dari pekerjaan kantor sampai pekerjaan rumah tangga dan menggunakan high heel. Jadi ibu-ibu ingin tampil cantik, anggun, terus pakailah high heel. Padahal itu salah satu resiko terjadinya neuropati. Ya. Yuk slide. Nah, ini ada di media saya kumpulkan, ternyata memang banyak diketemukan di masyarakat. Next slide. Nah, karena pada hari ini semuanya kebanyakan para wanita, ibu-ibu semuanya, ya. Bagaimana neuropati pada wanita? Ternyata neuropati itu bisa terjadi pada setiap orang. Tidak peduli jenis kelamin, tidak peduli dengan usia, ya, dan lain-lain. Jadi neuropati bisa terjadi pada semua orang. Ya, karena penyebabnya banyak sekali. Next slide. Nah, Ibu, tadi saya katakan rasa baal, kesemutan itu merupakan gejala awal dari neuropati. Karena itu judul saya adalah kebas dan kesemutan. Jadi kita ingin mengenal lebih awal. Pada saraf, bila terjadi suatu gangguan yang awal, ya, maka dia akan kaget. Sehingga kita rasanya, kok kesetrum. Terus lama-lama kesemutan. Kita pasti pernah di siku kita sini ada satu saraf, nggak sengaja kita kena meja, langsung kesetrum. Nah, itulah dia langsung sarafnya bereaksi, ya, menunjukkan adanya gangguan pada saraf tersebut. Next slide. Nah, nanti ini gejala-gejalanya. Terima kasih Dr. Haikal. Iya. Nah, saya tadi ngelihat Ibu sangat antusias, Bu, ya. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Mikelani, Ibu Mikelani dari mana, Bu? Kowani.
Wani. Nah, Ibu memang pernah Bu mengalami gejala kebas kesemutan. Sering, ya. Oh, gimana tuh rasanya Bu? Kayak kesetrum kalau kesentuh. Dan gak enak rasanya ya. Ya. Mungkin ada yang mau ditanya nggak nanti Bu ya? Oke ya. Nah Dok, ini juga tadi sudah disampaikan mengenai gejalanya Dok ya. Dan siapa saja yang beresiko. Sama ya, laki-laki, perempuan sama-sama beresiko. Ya. Nah, sebetulnya kalau sudah terkena neuropati, itu bagaimana Dok penanganannya nih? Bagaimana penanganannya? Ya, tadi saya sudah jelaskan gejala-gejalanya, sensorik, motorik, dan otonom. Ya, next slide. Slide. Ya, slide mohon. Slide-nya di... Ya. Oke. Oke. Slide. Ya, ini adalah gejala-gejalanya, Ibu, ya, yang harus kita pahami. Jadi, satu, kita harus tahu bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana sistem saraf kita bekerja. Terus kemudian yang kedua, kalau ada gangguan, bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya adalah seperti tadi, dan apa ya akibatnya? Pertama kesemutan, yang kedua terasa nyeri sampai terjadi kelemahan. Next slide. Ya, Slide. Oke. Terus slide. Ya, seperti yang tadi saya katakan, semua orang mempunyai risiko yang sama. Hanya pada beberapa ya seperti diabetes itu meningkatkan risiko ya terjadinya suatu neuropati dan penyakit-penyakit dan kondisi yang lainnya. Slide. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita ingat aja. Ternyata dari hasil survei kita membuktikan bahwa ini suatu penelitian, 1 dari 2 orang pada usia 30 tahun sudah mengalami gejala neuropati. 30 tahun yang lalu kita jumpai banyak pada orang-orang yang usia 40-50 tahun. Tetapi ternyata yang sekarang kita temui pada mulai usia 30 tahun. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yuk slide. Nah, ini adalah keluhan-keluhannya pada orang yang dengan ternyata gejala awalnya betul adalah kesemutan. Yuk slide. Nah, fakta yang kedua ya, ini juga kesemutan dan kebas. Itu pada usia yang lebih muda. Slide. Oke, slide. Nah, fakta yang ketiga, aktivitas ya, tingginya aktivitas, gaya hidup, pola makan. Sekarang kita kalau pergi kemana, kita kuliner. Ya, pasti. Di sisi lain meningkatkan ekonomi melalui kuliner. Tetapi di sisi yang lain itu meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan pengobatannya. Nggak apa-apa, jadi semua ekonomi jalan kan. Jadi gara-gara satu jenis makanan, ya semua ekonomi bergerak, termasuk biaya kesehatan. Oke, slide. Nah, jadi Ibu, apa yang harus dilakukan kalau sudah mengalami gangguan kesemutan yang menetap terus-menerus? Maka datanglah segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Datang terus kemudian akan diperiksa karena perlu untuk dilakukan suatu pemeriksaan dan memastikan bahwa ini adalah neuropati atau bukan. Karena dampak neuropati itu banyak. Demikian Dr. Haikal. Oke, jadi memang dampaknya itu sangat banyak Dok ya, bisa kemana-mana Dok. Tentunya kalau sudah sering mengalami neuropati, kebas, kesemutan, nyeri, akan mengganggu aktivitas Dok ya. Jadinya Betul. quality of life-nya menurun juga. Nah Dok, jadi penanganannya itu adalah dengan seperti apa Dok? Kalau pencegahan oke lah dengan hidup sehat ya, ngatur pola makan. Tapi Dok, kadang-kadang Dok ya, ini juga mungkin banyak dialami oleh ibu-ibu sekalian, makan udah sehat,
banyak sayuran, buah-buahan, kemudian aktif olahraga. Tapi kok kenapa masih mengalami gejala neuropati? Gejala neuropati. Gitu. Dan sejauh mana dok? Sejauh mana penggunaan vitamin B neurotropik dok? Vitamin B, ya. Baik. Jadi kita sudah olahraga, sudah jaga makanan dan sebagainya. Tetapi ada satu hal tadi dari hasil penelitian kita, ternyata aktivitas hari-hari, ya, tadi di salah satu slide saya menggambarkan seorang wanita dengan pekerjaannya. Dari mulai subuh sampai tengah malam. Ya, subuh bangun, nyiapkan sarapan, bla 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 bla, bersih-bersih segala macam, terus ke yang bekerja langsung pergi bekerja. Dan satu hal, selalu melakukan gerakan-gerakan yang sama berulang-ulang. Ya, di rumah ngulek dok ya? Ngulek, ya. Ngulek, terus nyuci apa namanya? Baju, nyuci piring, nyuci baju. Nge-DJ ya. dok, nge-DJ. Terus udah sampai di goreng, masak, nyapu, ya. Ini bergerak melalui dengan tangan ini. Semuanya. Nah, itu akhirnya akan menyebabkan neuropati karena cedera. Belum lagi di kantor. Di kantor bekerja dengan laptop, dengan komputer begini-begini, ya. Tangan lagi yang begini. Sampai ya. duduk dok ya? Duduk lama. Berulang-ulang. Ya, terus duduk lama. Terus duduknya kursinya kursi yang udah katanya ergonomis. Ya. Tapi kitanya nggak ngerti apa sih itu ergonomis. Apa terus caranya lagi kita harus duduknya bersandar dan kedua kaki selalu menapak. Karena kalau nggak napak nyeremin, ya akibatnya nanti bisa sakit pinggang dan ada penjeratan pada sarafnya. Nah kalau sudah begitu kita perlu untuk penanganan segera kalau sudah terjadi. Karena dampak dari neuropati itu mulai nanti mudah terjadi luka. Ya kalau udah baal luka kita nggak tahu lagi. Yuk next slide. Terus yang kedua, karena rasa tidak nyaman, terus gangguan pencernaan, penyerapan gizi, makanan nggak bagus, akhirnya terjadi penurunan berat badan. Tapi ada ibu-ibu senang, wah senang saya nggak perlu diet, saya neuropati aja nanti berat badan saya turun. Jangan dok ya? Ya, jangan. Ya, slide. Nah, terus nanti akibatnya terjadi penurunan kekuatan motorik. Slide. Terus kemudian nanti juga ada penurunan sensorik, ya, sehingga nanti kalau kena benda-benda tajam nggak berasa, akhirnya mudah terjadi luka. Yuk next slide. Terus, nah ini yang jadi problem satu negara, ya. Terjadi impotensi. Ya. Ini negara bisa kacau, ya. Terutama kalau yang masih orang yang masih muda. Itu repot nanti. Oke, slide. Dan akhirnya kita akan depresi. Ya, kalau sudah mengalami udah tangannya luka, terus kemudian impoten, tidak hanya si bapak tapi si ibu juga ya akan repot. Slide. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ya, satu, ya, segera diberikan pengobatan dan mengobati penyakit-penyakit yang mendasarinya atau penyebabnya. Kalau oleh karena aktivitas, maka kita akan membatasi aktivitasnya dulu dan kemudian kita obati. Dan Dr. Haikal, saraf itu kalau masih tahap dini masih bisa diperbaiki. Akan kembali lagi. Tetapi kalau sudah kerusakannya lebih dari separuh, lebih dari 50%, itu sudah tidak bisa kembali normal lagi. Dan bagaimana vitamin B bekerja? Salah satunya adalah dengan memberikan
nutrisi tambahan. Kalau vitamin B merupakan bahan yang paling utama untuk menjalankan fungsi saraf dan memperbaiki saraf yang mengalami kerusakan. Jadi dengan merawat saraf, ya, memberikan nutrisi, olahraga, maka sarafnya akan kembali normal. Demikian Dr. Haikal. Oke, baik dok, tepuk tangan untuk Dr. Luti. Luar biasa ya. Jadi jangan pernah sepelekan neuropati ya, gejala kebas, kesemutan, ini bisa mengganggu ya. Bahkan disebabkan karena aktivitas yang berulang kita lakukan ya, tiap hari di rumah, di kantor. Tadi Anda bilang seperti kesetrum dok rasanya. Nah makanya penting untuk mencegah dan menangani ya, olahraga, mengatur pola makan, dan tentunya bila perlu menambah asupan vitamin B neurotropik. Baik Dr. Luti, terima kasih dok untuk penjelasannya. Nanti kita akan tanya jawab lebih jauh tentang neuropati.